Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat contoh perhitungan untuk reaksi peletakan pada struktur, masih yang struktur statis tertentu. Jadi kemarin-kemarin ini aku dapat DM dari mungkin mahasiswa teknik sipil yang tahun pertama atau semester pertama gitu. Jadi mereka mungkin belajar mekanika rekayasa pertama yang menentukan reaksi peletakan. Nah, tapi reaksi peletakannya itu di struktur yang aneh-aneh gitu loh. Kayak gini nih, aku screenshot. Nah, di video kali ini aku akan coba jawab soal-soal ini. Jadi, kalau misalnya kalian mahasiswa teknik sipil tahun pertama atau sedang mengambil mekanika rekayasa 1 atau analisis struktur 1 atau mekanika teknik 1, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita jawab. Oke, kita mulai dari struktur yang pertama. Strukturnya itu kayak gini, ada yang horizontal sama ada yang miring gini. Ini sudutnya 45 derajat, terus ada beban merata sebesar 10 kN per meter. Terus ada beban momen juga 10 kN meter, dan ini jaraknya kayak ini. Jadi ini A, ini titik B, ini titik C. Oke, cara menentukan reaksi peletakannya itu mudah sekali. Jadi kalau misalnya ada yang miring-miring kayak gini, teman-teman harus proyeksikan dulu baik itu jaraknya ataupun gayanya. Nah, di sini kan nggak ada gaya, jadi kita proyeksikan jaraknya. Kalau misalnya ini 4 meter, berarti jarak ini ke sini adalah dari titik B ke titik C, jarak horizontalnya adalah 4 cos 45. Terus yang ini 4 sin 45. Kenapa 4 yang ini 4 cos, kenapa yang ini 4 sin? Caranya tuh kayak gini. Misalnya ini kan sudutnya 45, ya kan? Kalau kita mau cari sudut yang ini yang kita ketahui kan yang ini kan, yang ini adalah 4 meter, ya kan? Kita mau cari tahu yang ini, misalnya ini adalah X. Berarti kalau kita buat dari sini, cos 45 sama dengan X per 4, ya kan, 4 meter yang ini. Berarti X adalah 4 cos 45 gitu, yaitu yang ini. Begitu juga dengan kalau mau cari yang vertikalnya. Bayangin aja yang ini adalah Y. Berarti sinus 45 sama dengan depan per miring, Y per 4, ya kan? Berarti Y sama dengan 4 sinus 45 gitu. Makanya yang ini 4 sinus 45. Oke, selanjutnya kita cari reaksi peletakannya. Sebelum menghitung reaksi peletakan, teman-teman harus asumsi dulu. Kalau aku asumsinya itu kayak gini. Biasanya kalau teman-teman nonton video-video aku sebelumnya, aku selalu pakai asumsi yang kayak gini. Nah, untuk menentukan reaksi peletakan itu, kita bisa pakai 3 kesetimbangan gaya, yaitu sima momen sama dengan 0, sima vertikal sama dengan 0, dan sima horizontal sama dengan 0. Yang ini adalah semua momen di struktur itu kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 0. Terus yang ini semua gaya vertikal di struktur ini dijumlahkan harus sama dengan 0. Kalau yang ini semua gaya horizontal di struktur ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, kita gambarin dulu reaksi-reaksi di tumpuannya. Nah, ini kan ada tumpuan sendi. Jadi tumpuan sendi itu menahan gaya vertikal dan horizontal. Nah, di sini tumpuannya roll menahan gaya vertikal. Nah, sebenarnya teman-teman boleh pakai ini semua, cuman untuk mendapatkan hasil yang benar gitu, kita pakai yang momen ini. Terus untuk mengoreksinya baru kita pakai yang vertikal atau horizontal gitu. Jadi aku pakai sima momen di titik A dulu sama dengan 0. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya mau mencari reaksi peletakan, kita boleh cari sima momen di A atau sima momen di C, yaitu di tumpuannya, supaya mudah mendapatkan reaksi peletakan A sama C-nya. Kalau misalnya kita buat sima momen di B, nanti kita bakal ngehitung perletakan A sama perletakan C, jadi hasilnya itu nggak ketemu gitu. Jadi kita pakai yang di perletakannya. Jadi ini peletakannya kan di titik A, jadi sima momen di titik A sama dengan 0. Terus kita gambarin semua gaya-gaya yang menuju ke titik A. Ada Q ini, Q dikali 5 dikali titik beratnya adalah 5/2, ya kan? 5/2. Terus ada apa lagi? Ada momen ini,
Karena berlawanan jarum jam di sini, jadi aku buat negatif. Dikurang momen, habis itu ada apa lagi? Ada VC. Ya kan, ini adalah VC, ini adalah VA. Baru ini VC-nya juga berlawanan. Jadi dikurang VC dikali berapa jaraknya? Jaraknya adalah momen itu kan momen sama dengan gaya dikali jarak yang tegak lurus dari garis gaya. Jadi jaraknya ini harus tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau misalnya VC ke titik A, jarak tegak lurusnya itu yang mana? Gambarin aja dari sini. Berarti jarak tegak lurusnya itu dari sini ke sini, yaitu adalah 5 ditambah 4 kosinus 45. Terus ada apa lagi? Nggak ada lagi, berarti sama dengan 0 aja langsung gitu. Berarti kita cari yang VC nya, ya kan? Kita pindahin VC dikali 5 ditambah 4 cos 45 sama dengan Q dikali 5 dikali 5 per 2 dikurang M. 10 dikali 5 dikali 5 per 2 dikurang momennya 10 juga, sama dengan 115. Terus VC sama dengan 14,69. Berarti ini adalah reaksi perletakan di VC. Gayanya positif, berarti yang positif adalah ke atas. Berarti ini arahnya ke atas gitu. Selanjutnya kita cari yang VA. Kita cari VA pakai sima momen di titik C. Jadi sima momen di titik C sama dengan 0. Berarti ada apa aja? Ada VA. VA dikali jarak tegak lurusnya 5 ditambah 4 kosinus 45. Habis itu ada apa lagi? Ada momen juga. Dikurang momen. Habis itu ada Q dikurang Q dikali 5 dikali jaraknya itu terhadap titik C. Berarti di sini kan setengah kan? Di sini titik pusatnya kan setengah dari 5, yaitu 5 per 2 ditambah yang ini 4 kosinus 45. Terus ada apa lagi? Ada ini, ada HA di sini. HA ini kan bisa dikalikan ke C kan? Ada jarak tegak lurusnya yaitu 4 sinus 45 ini. Berarti ditambah HA dikali 4 sinus 45. Terus ada apa lagi? Nggak ada lagi, berarti sama dengan 0. Sekarang berarti ada VA sama HA. Kita jumlahin. VA dikali 5 ditambah 4 cos 45 ditambah HA dikali 4 sinus 45 sama dengan momen ditambah Q dikali 5 dikali 5 per 2 tambah 4 cos 45. VA sama dengan momennya 10 ditambah Q nya 10 juga. 10 kali 5 50. Terus kita hitung VA dikali 5 tambah 4 kosinus 45 ditambah HA dikali 4 sinus 45 sama dengan 276,421. Nah di sini kan ada VA sama HA. Nah VA sama HA ini sama-sama nggak diketahui, jadi kita nggak bisa pecahkan persamaan ini. Terus kita salin VA tambah 4 cos 45 ditambah HA dikali 4 sinus 45, ini sama dengan 276,421. Terus ini kita keep dulu karena kita kan nggak tahu VA sama HA nya. Terus kita cari dulu nilai HA ini. Caranya gimana? Dari sima horizontal ini. Sima horizontal sama dengan 0. Berarti kita lihat semua gaya horizontal. Ada HA. Terus ada apa lagi? Nggak ada lagi, berarti sama dengan 0. Berarti baru kita masukin HA ini ke sini, yaitu 0. Sekarang VA dikali 5 ditambah 4 kosinus 45 sama dengan 276,421, ya kan? Berarti VA nya kita hitung adalah 35,31. Karena positif berarti arahnya ke atas, ya kan? Nah sekarang kita cek dulu apakah VC itu benar-benar 14,69 dan VA itu benar-benar 35,31. Caranya itu kita bisa pakai sima vertikal.
sima vertikal sama dengan 0, yaitu kita jumlahkan semua gaya-gaya yang vertikal. Berarti ada VA, ada Q, sama ada VC, ya kan? Jadi kita tambahin dulu, VA arahnya ke atas berarti positif, ditambah VC juga positif, dikurang Q, kan arahnya ke bawah berarti negatif kan, Q dikali jaraknya yaitu adalah 5, ya kan, dikali 5 sama dengan 0. Sekarang kita tambahin, VA adalah 35,31 ditambah VC 14,69 dikurang Q nya adalah 10 dikali 5 sama dengan 0. Ini ditambah ini 50 dikurang 50 sama dengan 0, berarti benar gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya 0 berarti persamaan kita benar, VA nya itu nilainya 35,31 dan VC nya itu 14,69 gitu. Oke, lanjut ke soal kedua. Oke teman-teman, ini adalah soal yang kedua. Bebannya itu ada beban persegi sama beban segitiga gini. Soalnya masih soal simple beam. Oke, kita jawab aja langsung. Jangan lupa buat asumsi positif. Oke, gambarin dulu reaksi-reaksi yang muncul pada perletakannya. Di sini ada VA, terus ada HA, terus di sini ada VB. Nah, di sini juga ada beban momen kayak gini. Jadi yang pertama kita buat sima momen di titik A sama dengan 0. Oke, kita lihat semua gaya terhadap titik A. Berarti ada Q1 dikali jaraknya 3 dikali titik pusatnya yaitu setengah dari 3, ya kan, 3/2. Terus ada apa lagi, ada P ini, P berarti ditambah juga P dikali 3, jaraknya 3. Kenapa ditambah? Karena kan searah jarum jam, ya kan, kayak gitu. Terus ada apa lagi, ada Q2 juga positif kan karena searah jarum jam. Q2 dikali, kalau beban segitiga itu beratnya itu adalah sama dengan luasannya gitu, jadi setengah kali alas kali tinggi. Tingginya ini adalah yang bebannya ini, yang besar Q2 nya gitu, berarti Q2 dikali setengah kali alas kali 3, ya kan, ini alasnya 3 dikali tingginya adalah Q2. Terus titik pusatnya di mana? Kalau segitiga itu kayak gini, titik pusatnya itu di sini, yaitu jaraknya itu adalah 1/3L dan 2/3L gini. Jadi titik pusatnya itu adalah di sini, yaitu adalah 1/3 dari 3 ini gitu, ya kan. Kalau jaraknya ke titik A, sekarang kan kita semua momen di titik A, berarti jaraknya adalah 3 ditambah 1/3 dikali 3, ya kan, 3 ditambah 1/3 dikali 3 gini. Terus ada apa lagi, ada momennya positif ditambah M. Terus ada apa lagi, VB dikurang VB, aku buat di bawah ya, VB dikali jaraknya 3 ditambah 3 berarti 6 meter sama dengan 0. Oke, kita hitung, berarti kita pindahin aja VB nya, VB dikali 6 sama dengan Q1 dikali 3 dikali 3/2 ditambah P dikali 3 ditambah Q2 dikali setengah dikali 3 dikali 3 tambah setengah 1/3 dikali 3 ditambah momen. Oke, selanjutnya kita masukin angkanya, berarti VB dikali 6 sama dengan Q1 10 dikali 3 dikali 1,5 ditambah P 15 dikali 3 ditambah Q2 10 dikali setengah dikali 3 dikali 3 ditambah 3 bagi 3 1 ditambah momen 15. Oke, kita hitung, VB dikali 6 sama dengan 165. Jadi VB nya adalah 27,5. Nah, sekarang VB udah dapat, berarti kita cari yang VA dengan cara sima momen di titik B. Sima momen di titik B sama dengan 0. Oke, kita lihat semua gaya yang ke titik B.
berarti ada VA dikali 6 ya kan, ditambah Q nya karena ke titik B berarti kan kayak gini, berlawanan jarum jam, berarti negatif ya kan, dikurang Q1 dikali 3 dikali titik beratnya adalah setengah dari 3 ya kan, karena ke titik B berarti ditambah 3 ini, 3 ditambah setengah dikali 3 yang ini ya kan, dikali 3 ditambah setengah dikali 3. Terus ada apa lagi? Ada P nya juga negatif, dikurang P dikali 3. Terus ada Q2 dikurang Q2 dikali beban segitiga setengah kali alas kali tinggi, setengah dikali alasnya 3, tingginya yang ini ya kan. Terus jaraknya titik beratnya itu adalah ke sini, berarti 2/3 kan, 2/3 dikali 3 dikali 2/3 dikali 3. Terus ada apa lagi? Ada momen ditambah momen sama dengan 0. Nah, kita cari yang VA. Berarti VA dikali 6 sama dengan Q1 dikali 3 dikali 3 tambah setengah dikali 3 ditambah P dikali 3 ditambah Q2 dikali setengah dikali 3 dikali 2/3 dikali 3 dikurang M. Berarti VA dikali 6 sama dengan, kita masukin Q1 adalah 10 dikali 3 30 dikali 3 bagi 2 1,5 ditambah 3 4,5 ditambah P nya 15 dikali 3 ditambah Q2 nya 10 juga, 10 dibagi 2 5 kali 3 15 dikali ini dikali 2 dikurang M nya 15, ini sama dengan 195. Terus PA sama dengan 32,5. Nah, sekarang sama seperti yang tadi kita cek juga pakai sima vertikal. Sima V sama dengan 0. Terus kita lihat semua gaya, ada VA ditambah VB dikurang Q nya, Q1 dikali 3 dikurang P dikurang setengah dikali 3 dikali Q2 harus sama dengan 0 ya kan. Jadi VA tambah VB adalah VA nya 32,5 ditambah VB nya 27,5 dikurang 30 dikurang P nya 15 dikurang Q nya 10 dikurang harus sama dengan 0. Kita hitung ini tambah ini 60 dikurang 60 sama dengan 0. Berarti perhitungan kita udah benar gitu. Berarti VA sama dengan 32,5 dan VB sama dengan 27,5. Gampang kan? Cuman segini. Oke, kita bahas soal yang selanjutnya.